Halo Kak Yana, can you open the cam first? Because this is our first meeting. Kak Yana boleh dibuka dulu, open cam dulu ya untuk kelas pertama ini. Nanti kalau selanjutnya mau off cam juga boleh. Kak Yana, can you hear me? Kak Yana? Okay, I think I will introduce myself. My name is Anggita Novria, and you can call me Miss Gita or Kak Gita. That's okay. A little bit about myself. I'm so excited to be your English tutor for this month, and this is will be my 10th month teaching, and I look forward to an amazing month of working together, learning and having fun. I'm a lifelong learner and love learning new things. I graduated in secretarial program in 2001 and have been studied public relations, social science in 2015 and have been working in multinational companies for 17 years. I'm a single mom and I have been teaching English for 165 students up to now. And I have one son, and my son will be in third grade middle school next year. And I live with my mom, with my family in Tangerang. And here is my contact details. Yeah, as you can see, if you want to reach me out, you can reach me in my email address here and my contacts WhatsApp. And if you want to follow me on TikTok, here is my account for TikTok and for my Instagram account. Yeah, I often share many tips about how to learn English in these two accounts. Okay, can you introduce yourself, Ayana? Ayana, can you introduce yourself? Boleh memperkenalkan diri? Silakan memperkenalkan dirinya, Kak Yana. Hello, Miss. Ya. I'm Yana. I'm 28 years old, Jakarta Barat. What is your activity? My activity working, Miss. You are a working mom. Working. Working in what kind of industry? Di perusahaannya bergerak di bidang apa nih, Kak? Company estetik ya. Oh, skincare. Estetik ya, skincare. Okay. Klinik. Okay. What is your goal to learn English? What is your motive? Apa nih tujuan kamu belajar bahasa Inggris?
Tujuan Kak Yana mau mempelajari bahasa Inggris itu apa, Kak? Apakah Kak Yana menggunakan bahasa Inggris di Iya, pekerjaan? farmasi. Farmasi. Ya, farmasi. Apakah Kak Yana menggunakan bahasa Inggris di pekerjaan sehari-hari? Kak Yana, can you hear me? Kak Yana? Motifnya misalnya Iya, udah ini motivasinya apa? untuk soalnya kan sebagai procurement ya. Jadi Mm-mm. dari luar negeri kayak Korea sama Filipina. Iya, halo. Iya, halo. Bukan dengan Iya. vendor luar negeri sih, Miss, sering Oh, untuk berkomunikasi ya dengan vendor luar negeri. Karena dibutuhkan untuk pekerjaan juga ya. Iya. Sebentar. Kak Yana masuk 2 ya? Bentar. Iya, benar, Miss. Oke, oke. Nah, Iya, sebelumnya soalnya apakah jaringannya susah banget, Miss. Oh, gitu. Kak Yana Jakarta Baratnya di mana, Kak? Aku di Palmera, Miss. Maaf ya, Miss, bahasa Inggrisku jelek banget, Miss. Sudah lama gak biasa soalnya. Jadi udah lupa semua. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ya, terakhir kali kapan nih belajar bahasanya? Ter- Bahasa Inggris. Terakhir kali itu tahun 2017, Miss. 2017. Oke. Sebelumnya artinya belajar apa? Bahasa Inggris itu tentang apa? Terakhir. Terakhir itu pas waktu kuliah sih, Miss, bahasa bahasa Mm-mm. Inggrisnya. Cuma kan kuliah dulu sering sering ngomong bahasa Inggris sama sama dosennya, Miss ya. Sama Mm-mm. waktu kerja sih dulu juga tektokan sama kayak vendor Korea, Prancis, kayak kayak gitu. Jadi Mm-mm. juga sesekali ngomong bahasa Inggris juga, Miss, gitu. Terakhir itu kursusnya di mana, Kak, kalau boleh tahu? Dan di sana Dulu sih belajarnya aku tentang apa? dulu sih aku nggak kurus, soalnya kan dari pas sudah kuliah juga udah lumayan waktu itu bahasa Inggrisnya juga lumayan nih, cuma sampai sekarang karena udah nggak pernah diasah lagi jadi saya udah lupa semua. Oh gitu. Jadi mau belajar tentang apa? Mulai dari dasar lagi ya. Belajar Iya, mulai dari ulang gitu ya, diulang gitu dari awal ya. Ya jadi iya, kalau misalnya mau apa ya, mau lancar gitu belajar bahasa, mau fasih ngobrol gitu ya dalam bahasa Inggris, conversation, itu nggak jauh-jauh ya dari yang namanya tenses ya Kak ya. iya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tenses nih, mulai yang dari dasar dulu ya, yaitu simple present tense. Oke. Jadi simple present tense ini apa? Tenses yang digunakan ya untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini ya, atau kejadian yang berulang kali ya, yang berulang kali kejadiannya itu sering sampai berulang kali kita lakukan gitu ya. Seperti kebiasaan. Kebiasaan itu kan berulang kali. Nah, jadi ini adalah Oke. tenses ya, adalah tenses yang paling sering digunakan ya dalam bahasa Inggris. 80% bisa dibilang ya. Nah, untuk membentuk tenses ini ya, kita membutuhkan kata kerja. Yang digunakan itu adalah kata kerja bentuk pertama ya. Jadi kata kerjanya ini harus ditambahkan S atau ES. Kita masuk ke S atau E? formula. Ya, kita masuk ke formulanya nih ya, Kak. Jadi kalau subjeknya I, you, we, dan they atau yang kita sebut sebagai subjek plural atau jamak, ya, maka verbnya atau kata kerjanya yang kita gunakan adalah go tanpa tambahan s atau es. Ya. Oke. Jadi kalau subjeknya adalah she, he, dan it, subjek tunggal atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah singular, maka Iya. verbnya atau kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Jadi dari go menjadi goes. Oke. Jadi contohnya ini seperti ini. She goes to the school by bus. Ya, tapi kalau I ini termasuk plural ya.
I go to the school by bus. Jadi kalau I itu perlu ya pakai ES. Nah, Oke, selain Miss. itu, ya selain verb, itu juga kita bisa menggunakan to be ya. Nah, to be yang bisa digunakan itu adalah is MR dalam simple present tense. Jadi kalau ada subjeknya I, selalu menggunakan to be am. Jadi kalau subjeknya you, we, dan they, maka di sini menggunakan to be are. Ya, jadi kalau subjeknya plural, to be-nya adalah are. Ya, to be untuk plural. Tapi kalau to be-nya singular atau tunggal, ya, he, she, dan it, maka to be-nya yang cocok gitulah adalah is. Yes. Ini adalah kalimat pertanyaan ya. Formula atau rumus yang digunakan untuk membentuk kalimat pertanyaan dalam simple present tense. Jadi kalau subjeknya plural, ya I, you, we, dan they, maka kata bantu tanyanya atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut adalah auxiliary verb ya. Kata bantu tanyanya, kata kerja bantunya ya adalah do. Sementara kalau subjeknya singular atau tunggal, yaitu he, she, dan it, maka kata bantu tanyanya adalah, kata kerja bantunya adalah does. Ya, ini juga berlaku untuk negative sentence ya. Nah, kemudian rumus berikutnya, ya jika spelling kata kerjanya ini untuk orang ketiga, ya orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it, hanya untuk she, he, dan it aja ya. Ini bergantung pada akhir ya, akhir dari kata kerjanya, akhiran kata kerja. Contohnya, kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, ss, z, maka ini kita harus tambahkan es. Ya, contohnya adalah go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Ya, selanjutnya, kalau kata kerjanya ya berakhiran konsonan ditambahkan y, maka kita harus menghilangkan y-nya dan ditambahkan ies. Ya, contohnya adalah carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Ya, jadi sebelum huruf Y ini kita bisa lihat ada huruf R ya. Huruf R ini kan termasuk huruf konsonan. Jadi Y-nya ini dihilangkan dan ditambahkan IES. Ya, selanjutnya, ya sementara kalau yang tadi kan konsonan ya. Nah kalau yang ini diakhiri dengan huruf vokal, ditambahkan Y, maka cukup menambahkan S. Ya, contohnya adalah play, yang menjadi plays, say, menjadi says, enjoy, menjadi enjoys. Jadi sebelum play itu kan di akhirnya katanya huruf Y ya, tapi sebelum itu ada huruf vokal yaitu A. Jadi play, tambah S saja. Oke. Selanjutnya ya, simple present. Untuk Miss Ma, nanti untuk bahan presentasi ini aku boleh minta Iya, nggak, nanti Miss? aku share. Oke. Ya, nanti aku share ya setelah kelas. Jadi bisa kita fokus di sini. Jadi simple present tense ini ya bisa digunakan untuk to show recurring events that are taking place at this time ya. Untuk kejadian berulang ya yang berlangsung saat ini. Contohnya adalah I take the motorcycle to the office. Di sini karena subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak perlu lagi ditambahkan S. Ya, jadi cukup bentuk dasar take. Jadi nggak usah pakai to be ya. I am take gitu. Nanti ada lagi kalau mau pakai to be ada lagi rumusnya tensesnya yang lain. Ya, jadi kalau simple present tense ini tidak perlu pakai to be ya. Dan nggak perlu pakai verb ing. Jadi cukup verb one. I take the motorcycle to the office. Kemudian the train to Bekasi leaves every hour. Karena the train, subjeknya kan the train. Jadi ini the train ini termasuk benda ya. Benda-benda di sekeliling kita
termasuk kereta, laptop, itu kan termasuk kata benda. Kata benda ini, kata ganti untuk kata benda itu kan adalah it ya. Maka Iya, Miss. karena it, jadi ingat ya, he, she, dan it, itu kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Jadi live kan kata bentuk dasar. Harus Iya, Miss. ditambah s, jadi lives. Iya. Ya, kemudian George sleeps 7 hours every night during the week. Nah, jadi George ini kan termasuk nama apa? Nama benda ya. Orang-orang di sekitar kita juga termasuk nama orang ya. Jadi kata benda itu bisa untuk orang, untuk hewan, untuk benda itu semuanya. Dan nama ini nama orang termasuk kan benda ya. Nah, Iya, jadi Miss. kata gantinya untuk George adalah he. Jadi di sini kata kerjanya harus ditambah s. Dari sleep menjadi sleeps. Selanjutnya ya, simple present tense ini juga bisa ya untuk menunjukkan sebuah fakta, untuk menunjukkan suatu fakta. Fakta adalah bahwa Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, itu suatu fakta. Jadi the President of Indonesia is Joko Widodo. Karena di sini kan subjeknya ya berada di belakang atau objek ya. Objeknya cuma satu. Jadi kita bisa menambahkan to be, is. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya, kita bisa menggunakan to be ya. Nah, kemudian dalam simple present tense ini juga bisa menggunakan has atau have ya. Jadi dilihat ya, kalau misalnya untuk singular, he, she, dan it, maka menggunakan has, tapi kalau plural atau jamak, maka bisa menggunakan have. Ini contohnya, a snake. A snake ya, udah jelasnya ada artinya seekor ular. Tidak memiliki kaki, has no legs. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia kan cuma satu, nggak ada Iya, Miss. dua. Jadi di sini pakai has. Ya. Kemudian juga simple present tense ini bisa untuk menunjukkan kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kalau misalnya kita bangun pagi gitu ya, setiap jam 5, nggak pernah ya namanya kebiasaan kita bangunnya kadang jam 3, kadang jam 5, kadang jam 4 kan nggak kayak gitu. Yang namanya kebiasaan pasti udah habit lah ya, udah kebiasaan kita bangunnya jam 5 gitu. Jadi selalu on time jam 5. Jadi itu yang disebut habit atau kebiasaan. Nah, di sini Doni ya sama kayak tadi penjelasannya. Doni, kata ganti untuk Doni adalah he, maka di sini kata kerjanya perlu ditambahkan s. Dari get menjadi gets. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Ini John juga sama. John takes a bath twice a day. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, jadi karena di sini subjeknya adalah most people, artinya kan orang banyak. Ya, kalau banyak atau jamak, jadi kata kerjanya nggak perlu ditambahkan s. Jadi kalau subjeknya tunggal, baru ditambahkan s, singular. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis kalimat ya dalam simple present tense. Jadi ada 3 jenis terbagi. Jadi simple present tense ini terbagi menjadi 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah simple present tense afirmatif, simple present tense negatif, dan simple present tense interrogatif. Jadi afirmatif itu ya adalah kalimat positif. Ya. Kalau kalimat negatif itu ada kata tidaknya dalam bahasa Indonesia ya. Dan interrogatif itu artinya kalimat pertanyaan. Ya, jadi kalau simple present tense ini juga terbagi menjadi 2 ya. Yang ada kata kerjanya dan yang tidak ada kata kerjanya. Ya, jadi kalau yang ada kata kerjanya bisa menggunakan verb one, yang nggak ada kata kerjanya bisa menggunakan to be. Ya, to be-nya is MR, nanti bisa disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian yang simple present tense negatif, ya, kalau ada kata kerjanya bisa menggunakan verb one, tapi ada tambahannya, kata bantu. Yang tadi auxiliary verb, kata kerja bantu, ya do atau does. Nanti tinggal ditambahin not. Jadi kalau do not, itu disingkat menjadi don't. Does not disingkat menjadi doesn't. Ya. Nah, bisa juga kalau nggak ada kata kerjanya, bisa juga ditambahkan to be. Ya, to be tinggal ditambahkan not. Jadi bisa pakai is not atau disingkat isn't. I am not.
tapi nggak bisa disingkat ya. Dan are not disingkat menjadi aren't. Tapi kalau kamu susah ngomongnya, bisa pakai are not. Is not juga kalau kesulitan mengucapkannya, bisa pakai is not ya, atau isn't. Kalau isn't-nya mau susah gitu ngucapinnya, bisa pakai is not. Nah, ini untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif ya. Jadi kalau ada kata kerjanya di depannya harus pakai do ya atau does, disesuaikan dengan subjeknya. Nah, baru kemudian objek. Kalau nggak ada kata kerjanya, kita bisa pakai to be ya, yaitu is, am, are. Itu disesuaikan lagi dengan subjeknya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh kalimat simple present tense, interrogatif ya, pertanyaan yang ada kata kerjanya, yang tidak ada kata kerjanya ya. Jadi kalau ada kata kerjanya ya, does she read a Harry Potter book? Ya karena ada kata kerjanya di sini dan karena subjeknya adalah she, maka di sini menggunakan does. Do they watch a new movie every day? Nah, karena ada kata kerjanya dan ada subjeknya they, maka di sini kata bantu yang tepat adalah do. Do you play basketball every morning? Nah, balik ke sama ya penjelasannya karena ada kata kerjanya dan karena subjeknya adalah you, di sini kata bantu yang tepat auxiliary verb-nya adalah do. Nah, ini termasuk kalimat pertanyaan juga yang tidak ada kata kerjanya, jadi bisa menggunakan to be. Nah, to be yang tepat untuk Susi Pujastuti, sini kan artinya dia tunggal ya, sendiri, satu. Jadi adalah to be-nya adalah yang tepat adalah is. Is Susi Pujastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Are you new to this English course? Are they football fans of Persija Jakarta? Ini selanjutnya untuk kalimat positif ya, yang menggunakan to be dan yang ada kata kerjanya dan yang tidak ada kata kerjanya. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. She reads Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. Ya. Kemudian Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. She doesn't read Harry Potter books every day. They don't watch new movies every Sunday. Dan ini adalah time expression yang biasa digunakan dalam simple present tense, yaitu adalah every day, every month, every week, every year, always, sometimes, never, dan frequently. Sampai sini kira-kira dari Kak Yana ada pertanyaan? Belum ada sih, Miss. Belum ada. Oke, kalau belum Iya. ada, kita akan masuk ke latihan speaking ya. Untuk sebentar, aku siapkan dulu. Oke. Ini ada, kita bisa latihan conversation ya di sini, jadi dengan menggunakan simple present tense ya. Kira-kira kelihatan nggak nih Kak? Kalau nggak kelihatan aku akan share nih. Bentar. Kecilan sih, Miss. Kecil? Iya. Oke, sebentar ya. Aku share sekalian materinya. Boleh deh, zoom aja nggak apa? Bisa, Miss? Bisa ya. Oke ya, jadi di sini ya aku jelasin dulu. Ini ada 8 gambar. Iya. Jadi yang pertama soalnya ini adalah describe the man's daily routine. Ya, jadi mendeskripsikan nih gambar pertama dari dia bangun tidur, ngapain aja, sampai akhirnya dia tidur lagi. Menggunakan simple present tense ya. Boleh dimulai dari sekarang Kak Yana? Can start now. What is he doing? Dari bangun tidurnya, Miss. Ya, dari bangun tidur.
Bentar, Miss. Materinya udah aku share ya. Oke, Miss. Nih, ininya juga aku share nih. Gambarnya. Takut kalau kekecilan. Kayaknya pakai nomor yang mana? Aku jadi bingung. Aku kirim dua-duanya aja ya. Oh, udah buka kok, Miss. Ah, udah ya. Bentar. Eh, dari bangun tidur ya, Miss? Mm-mm. Ya, dari bangun Iya. tidur. Gimana? Oke. Yana gets up, gets 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 Ini up kan ya, Miss? laki-laki ya. Kita ngomongin Oh, tentang si laki-laki dulu. Jadi from the iya. picture, I can see the man. What is he doing? Ayo, what is he doing? Apa? Jadi kira-kira He ya he is gets up. kalau pakai Get, ada kata kerjanya kan nggak bisa pakai to be Kak. Jadi harusnya he gets up gitu. He gets oke, up Miss. apa? Eh, Jam berapa kira-kira? he gets up early Mm-mm. at 6 o'clock every day 6 o'clock in the morning ya. in the morning. Every In the day. morning, Every in the day. every day. Terus selanjutnya, selanjutnya. Oke, Miss. Ya, Uh, picture number 2. he number 2. Yang He kedua gambar apa? take a bath. Ada dia lagi mandi ya, yang kedua. Bahasa Yang aku kedua gambarnya ngapain ya? cuci muka sambil gosok gigi ya? Mm-mm. Apa? Gosok gigi saya siapa? Gosok gigi apa? Brush. Oh, he is Brush. attack he He is nggak a pakai brush is. ya? Nggak Oh, pakai is. oh, Miss. Brushnya pakai es atau enggak nih, Kak? Gimana, Miss? Brushnya pakai es atau enggak? Pakai, Miss. Enggak pakai, Miss. Pakai ya. Oh, Jadi pakai. bacanya apa? Kan tunggal ya. He. Subjeknya tunggal. Oh, Jadi he brushes. brushes. Giginya apa? Dia menggosok apanya? Gigi. Ya, Touch, jadi touch ya? Touch. kalau tooth itu artinya giginya cuma satu. Itu kan giginya banyak dong yang dia sikat. Jadi apa? Touches. Bukan ya? Teeth Apa ya. sih? Teeth. Teeth. Ya, Kalau he, masih maaf ya, Miss. iya nggak apa-apa. It's okay. He, Uh, he brushes ya? ya, Brushes pakai ya, Miss. his teeth. Oh, his teeth ya. Ya, jam berapa kira-kira? Um, uh, no, six, 16. Tadi kan dia bangunnya jam 6. Iya, jam 6. Jadi jam berapa dia gosok giginya? 6.15 ya. 6.15. Jadi 6:15. 6:15 ya. 15 ya. 6:15 in the 6 in morning. the morning. Ya, next picture apa? Selanjutnya gambarnya apa? Lagi sarapan. Ya, how do you say that in English? Gimana caranya mendeskripsikan bahwa ini laki-laki ini sedang sarapan? Sarapan apa bahasa Inggrisnya? Breakfast. Ya, jadi Breakfast itu
Oh, he is a bit of Jadi kalau makan atau sarapan itu bisa pakai he has. he has Ya, dia bisa lanjut aja melembutkan apa nih makanannya. Kira-kira dia makan apa? a breakfast fried rice Fried rice. in the morning at Terus, can you see there is a mug there? Mug atau apa itu? Mug ya. Bahasa Inggrisnya. Mug. Mug, tahu kan mug? tahu gelas ya bukan gelas Ya, apa sih? ya. Ya, gelas gitu ya. Gelas yang ada hold-nya gitu loh. Kayak kecangkir tapi dia Iya, besar gitu. Ya. Jadi kira-kira dia minum apa nih kira-kira dengan mug itu? water, Mineral water atau what kind of? mineral water, mineral water. Okay, jadi he has He a fried has rice and and mineral water. a mug, kan Oh, mug tadi, a mug of mineral water. Jadi karena mineral water itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya, uncountable noun. Jadi dia harus disisipkan dengan kata benda lainnya. Ya seperti jadi tadi ya, a mug of mineral water atau misalnya kayak teh, kopi itu juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Jadi harus disisipkan kata benda lainnya. Jadi misalnya a glass of mineral water atau a glass of apa tadi? Tea ya, iced tea gitu-gitu ya. A glass of iced tea atau apa tadi? A cup of coffee kayak gitu-gitu ya jadinya. Jadi bisa disisipkan tambahan kata benda lainnya. Ya, jadi a mug of gitu. Ya, jadi he has a fried rice and a mug of mineral water for breakfast. Bisa diulang, Kak? uh, Aku udah tulis tuh di Zoom chat, bisa dibuka. Femis. Mm-mm. He has a fried rice and a mug Mm-mm. of mineral water for Yeah, breakfast. yes. Selanjutnya, oke, selanjutnya can you describe from the picture? Apa selanjutnya dia ngapain? Okay. Uh, kerja pergi berangkat kerja ya. Ya, jadi gimana? How do you describe that in English? Gimana cara kamu mendeskripsikannya dengan bahasa Inggris? He He pergi apa pergi? Pergi apa? he goes to Ya, he goes. kerja. He goes. He goes. Dia pergi kemana? He goes to he 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 goes uh, kerja. kerja apa? Kantor ya. Dia pergi kerja, dia pergi ke kantor apa? He goes to the Can you read this, Kak Yana? Kak Yana bisa baca nggak tulisan ini? Kak Yana, can you hear me? Kak Yana, I think the signal is very bad. Kak Yana, Kak Yana. Yes, Kak Yana. Iya, Miss. Ya, boleh dilanjut?
He goes. Can you read this? I already He write it goes to in the the office. ya. Jadi di ini ya, kalau dia ketemu dengan huruf atau kata yang diawali oleh huruf vokal, maka dia dibacanya di. Oh, Di. he Tapi goes. kalau ketemu dengan huruf apa? Ketemu dengan huruf konsonan, kata sebuah kata yang berawal dengan huruf konsonan, makanya dia dibaca the. Beda-beda ya. Oh, oke. The. Gimana cara bacanya the gini. Ya. Jadi he goes to the office. Boleh dipakai nih. Jam berapa kira-kira? Hmm, 7:30 Miss. At 7 Seven? 30 o'clock ya. Seven apa? 7:30. Seven apa? 30 o'clock Miss. 7:30. 30. Kalau 7:30 ya nggak bisa pakai o'clock karena o'clock ini artinya tepat. Jadi kalau nggak ada menitnya baru bisa pakai o'clock. Jadi misalnya 7 bisa ya 7 o'clock. Oke Ya, Miss. tapi kalau 7:30 kan artinya ada menitnya. Menitnya kan artinya kan jam 7 lewat 30 menit. Ya, jadi nggak bisa pakai o'clock. Jadi Oke Miss. 7:30 aja ya 7:30 AM bisa ya. Atau AM. 7:30 apa in the morning bisa kayak gitu ya. Oke Miss. Jadi gimana? He goes mau pakai apa? AM atau in the morning? In the morning Miss. Oke, jadi he goes to the office at 7:30 in the morning. Can you repeat this? He goes to the office at 7:30 in the morning. Oke. Next, selanjutnya. Apa itu? Ya, bisa dilanjut. What can you see from the picture? From next picture. He is the working He? he he uh he is a working ya Miss. He works. You he works. Ya, He jadi kan works. karena subjeknya kan tunggal he. Ya, kata kerjanya Iya, kan work. Jadi ditambah s. Works. He works. he works. Mm-mm. Apa? Um, um, di de, uh, di depan laptop. Bentar ya Miss. Ya, boleh. Boleh bahasa Indonesianya dulu. Di depan laptop ya Miss. Depan In laptop front of of the laptop. ya. In front of the laptop. Ya. He works in front of the laptop. Pakai dia bekerja di depan laptop. Mm-mm. Dia Bisa pakai jam atau time expression-nya. sampai Boleh ditambahkan keterangan waktu jamnya, boleh. he works in front of the laptop at Okay. 8 o'clock some to 18. Okay. He Ya, works. gimana? He works. He works in front of the laptop Huh? at uh, At 19 o'clock 19 9 o'clock mungkin ya. 19 in 19 itu 9 kan 19. 19. iya Ya, jadi 9 kan tadi o'clock mulainya ya 9 o'clock. Ya, 9 o'clock every day ya. Bisa ya, Yes. setiap hari kan?
Iya, Miss. Oke, lanjut. Gambarnya apa lagi? He goes in the market. Hmm, Benar nggak, Miss? He goes in the ya, market. to the Uh, market. he goes to the market. Hmm, To buy. Sambil 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 membawa troli. Dia sambil membawa troli apa? Sambil. sambil While, apa, Miss? while gini. While. Oh, while Jadi he goes he to goes the in market. to the market. Mm-mm. While Oh, ntar dulu, tapi ini dia dijelasin dulu. He goes to the market, dia ngapain nih? Dia pergi ke pasar. Ngapain iya dia? Kira-kira membeli dia pergi ke pasar membeli membeli apa? perlengkapan membeli bui buy To buy, ya benar to to buy. buy. Membeli apa? Terserah kan ya, Miss ya? Bebas, bebas. Hmm, To buy, to buy perlengkapan perlengkapan rumah, perlengkapan bahan makanan mungkin ya. ya, bahan makanan. Beberapa To buy kan. To buy some some groceries. to buy some groceries. Hmm, ya, Oh, gitu ya cukup. While boleh while sambil mendorong kereta. Mendorong apa? push, Miss. Mendorong. Hah? Push Ya, pushes ya, karena he kan subjeknya. While Iya, Miss. pushes He goes kereta to the ini troli apa troli bahasa Inggrisnya? trolley. Apa? Trolley, Miss. Trolley. Sama ya, trolley. Jadi coba dibacain complete sentence. He goes to the market to buy some groceries while Hmm. pushes trolley. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat ya, to buy. Nah, di sini nggak pakai s. Tahu nggak kenapa? Karena di depannya ini ada kata to. Ya, jadi kalau pakai ada kata to, itu harus diikuti verb one. Tanpa s ya. Without s or es. S or es. Nah, ini disebut sebagai to infinitive. Infinitive ya. Jadi ini ada di setiap di segala macam jenis tenses dan ini harus selalu menggunakan seperti ini ya. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Ini kan kata kerja ya. Tapi kata kerjanya bentuknya harus bentuk pertama ya. Nggak boleh ditambahkan s atau es walaupun dia subjeknya he. Walaupun dia subjeknya tunggal. Gitu. Ya. Oke, Miss. Oke, selanjutnya. Apa yang kamu lihat selanjutnya? Dia bersantai sore sambil membaca koran. Ya. He bersantai apa? Santai. Relax. Ya. Relaxes. Relaxes. Relaxes di mana? Dia bersantainya di mana? Di sofa. Ya. On ya, pakainya on karena kan di atas sofa. On the sofa. apa? Sofa. Sambil while membaca apa? Read koran. Koran apa sih? Read siapa pakai s? While reads koran apa? Koran. Koran. Newspaper. Ya. Newspaper. Boleh kasih tambahan keterangan waktu. Keterangan waktunya? At 18 Oktober. 18 jam berapa?
jam jam 6 6, sore. iya, 8 18 PM ya, PM. PM. Jadi kalau 18, kalau PM itu nggak bisa pakai PM, gimana? Kalau PM itu nggak bisa sama, nggak sama kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia Oh, kan bisa 24 hours gitu. Kalau di sana iya, itu 12 jam, 12 hours gitu hitungannya ya. Jadi oke. jamnya itu kalau misalnya kita mau nyebutnya jam 6 sore, kita cukup bilang 6 PM. Jadi bukan 18 ya. 18 Oh, gitu, oke. nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus 6 PM. Jadi dia hitungannya tuh bukan 24 jam, nggak sama kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia kan 12, 24 ya. Sampai 24, sampai jam 24 gitu ya. Tapi kalau di sana tuh seperti ini ya, untuk penggunaan jam. Jadi coba dibaca. Atau bisa Ini, juga at 6 in the afternoon ya. Bisa juga oh, seperti ini. ini. Atau 6 PM boleh juga. Jadi kalau udah pakai 6 PM, nggak usah lagi pakai in the afternoon. Karena PM itu udah tahu kita artinya, oh ini in the afternoon ya. Gitu. Coba dibaca nih, Kak. Mulai dari he relaxes. He relaxes on the sofa while reads a newspaper at 6 in the afternoon. Ya. Next. Next picture. The last picture. The last one. He go to bed. He goes. He goes to bed. Mm-mm. To bed. At, at Bed. berapa? 10. 10. Mm-mm. Ini bisa baru pakai o'clock ya. 10 o'clock Okay. in the apa? Evening ya. Evening. Evening. Malam kan. Oke, jadi coba dibaca Kak. Can you read this? He goes to bed at 10 o'clock in the evening. Ya. Yeah. Nah, sekarang ya. Ini sebentar. How is your daily routine different to his? Kira-kira tahu nggak Kak artinya apa? Yeah. How is your daily routine different to his? Artinya apa dalam bahasa Indonesia? What is the meaning in bahasa? Bagaimana kabar sehari-hari? Daily routine kan artinya keseharian ya. Rutinitas kita. Rutinitas harian kita. Ya, daily routine. Kalau different apa artinya? Berbeda, Miss. Ya, berbeda. Berbeda. Jadi kan artinya bagaimana ya keseharian rutin kamu berbeda dengan pria yang ada di gambar ini. Kira-kira berbeda atau sama? Sama atau berbeda? Berbeda jam kerja aja sih, Miss. Different. Berbeda jam kerja tapi keseluruhannya sama, daily rutinnya sama. Ada beberapa sih, kayak kalau untuk berbelanja ke supermarket sih nggak tiap hari, Miss. Ya, jadi bisa ya coba. Can you answer this with English? How to answer that question with English? Jadi kamu bisa ya mulai dari membaca kalimatnya dulu ya. Jadi how is-nya dihilangkan. Jadi your-nya diganti my. Coba my daily routine apa? Selanjutnya? My Ya. different to this. To him. Ya. Because To this. gimana? Karena apa? Karena jam
jam berangkat kerja yang berbeda. Jam berangkat berbeda apa? Apa? Jam apa jam? Jam berangkat kerjanya apa bahasa Inggrisnya? Time, Miss. Ya, the time ketika berangkat kerja apa? Different. The Time when you are atau when you leave the house apa? Is different kan? Berbeda. Iya, Miss. Ya, coba Kak. Apalagi yang berbeda setelah itu? Belanja di supermarket, Miss. Ya, and belanja di supermarket apa tadi? To buy in the market. And buy some groceries kan? Oh, buy some groceries. In the pasar kan? Market. Iya, in the market. Ya. Jadi ini is are different. Karena ada dua kan, ada dua aktivitas. Jadi kenapa pakai are? Karena lebih dari satu aktivitasnya. Oh. Ya. Kalau satu aktivitasnya pakai is, kalau lebih dari satu pakai are. Coba Kak, can you read this? My daily routine different to him because the time when you leave the house When and when I my daily routine different to him because the time when I leave the house and buy some groceries in the market are different. ya. Oke, selanjutnya number 2. What is the first thing that you usually do when you wake up in the morning? Kira-kira tahu nggak artinya apa itu pertanyaan? Apa What yang is the kamu meaning? Ya, apa yang? Apa yang kamu lakukan pertama kali bangun di pagi hari? Ya, apa yang kamu lakukan pertama kali bangun di pagi hari? Ngasih makan kucing, Miss. Ngasih makan kucing? Iya. Oke, jadi gimana? Jadi tinggal dibaca nih ya. Jadi what is-nya dihilangkan ya. Kalau misalnya lihat nih, what is the first thing? Jadi mulai dari the first thing. Coba Kak, jawabnya. Diulang lagi ya kalimatnya. The first thing that I maaf, Miss. The first thing that I usually do when you wake up. When I wake up in the morning, give Is dulu is. Is kan adalah gitu ya, adalah is give food. Memberi makan kucing nggak bisa pakai give ya, tapi feed memberi makan kucing. Feed apa? Kucing apa? Cat. Kucingnya banyak atau cuma satu? Satu, Miss. Ya, jadi give banyak, Miss. Oh, banyak. Iya. Give banyak apa bahasa Inggrisnya? Banyak. Apa? Depannya ini. Nih, apa? Many. Ini, ya many. Many cat. Many cats pakai S ya. Ya, many cat. He is atau sebentar. The first thing that I usually do when I wake up in the morning is to feed. Ya, memberi makan. Ya. Jadi kan di sini kan pakai pertanyaannya kan pakai you. Sama seperti kalimat bahasa Indonesia, ya.
Apakah kamu tadi pergi ke kantor, gitu kan? Jadi kan kamu menjawabnya, oh tadi saya, kan berubah menjadi saya. Kan yang ditanya Iya, Miss. kamu, ya kan? Jadi Iya, Miss. berubah, sama ya, sama seperti bahasa Iya. Inggris. Apakah kamu when you usually do? Jadi jawabnya juga bukan pakai you, tapi pakai I, karena kan yang ditanya saya, ya. Iya, Miss. Oke, coba Kak dibaca. Can you read this? The first thing that I usually do when I wake up in the morning is to feed many cats. Atau bisa juga is to feed my cats. Ya. My cats. Okay, number 3. What do you eat and drink for breakfast? Sama sih, Miss, apa yang saya makan pas untuk sarapan. Sama sih, Ya, Miss, nasi apa? goreng sama. Oh, sama. Nasi goreng dan mineral water. Iya, Miss. Jadi gimana? How to answer this? Hmm, Mulai dari you diganti I. I'm more yang I number 3. I eat Ya. fried rice Mhm. uh, and a drink, A glass a glass mineral water of mineral water. in the Mhm. morning. Iya, Miss. Or For breakfast. ya, breakfast. Ya. Do your morning meals change often? Mm-mm. Makanan, ya Pak, kira-kira artinya apa nih? Artinya apa? Do you know what is the meaning of the sentence? Tahu nggak kira-kira artinya apa dalam bahasa Indonesia? Nggak tahu, Miss, yang ini, Miss. Oke, jadi artinya adalah apakah ya, menu makan siang kamu berubah setiap hari atau berubah sering gitu setiap hari? Menu makan siang ya, Miss. Menu makan pagi, morning. Kadang pagi nggak sarapan sih, Miss. Oh, nggak sarapan. Tapi tadi fried rice. Kadang Miss, kadang sarapan, kadang Hmm. enggak. Oh gitu. Jadi gimana? How do you answer the question? Eh, I My morning meals. Mulai dari your-nya diganti my. my morning meals change often. Sometime don't sometimes don't have breakfast. Don't have breakfast. Oke, kita cek ya kalimatnya. My morning meals change often and sometimes I don't have any breakfast. Ya, kurang itu aja sih Kak. Ya, tinggal ditambahin sedikit My aja morning. ya. Sebenarnya udah bagus sih Kak. Sebenarnya udah bagus, tinggal ditambahin sedikit-sedikit aja kata-katanya. Oke Kak, sampai sini nih kan jamnya kita sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi kapan? Kak Yana? Besok ya? Besok, Miss, jam Ya, besok. 8 ya. Ya, jam 8. Oke, nanti kita ketemu lagi. Kita akan continue ya soal-soalnya Oke, ini. Oke, thank you so much Kak. Kita ketemu Iya, lagi besok oke, ya. Miss. Makasih, See you Miss. tomorrow. Bye-bye. Have a good night.